Halo semuanya, perkenalkan saya Nabil Apenugraha dengan NIM 122410131 dari TPB 21 Prodi Sains Aktuaria. Halo, nama aku Azhara Dita Aulia dengan NIM 122410128 dari Prodi Sains Aktuaria. Halo guys, aku Nesya Yuradita dari Prodi Matematika dengan NIM 122160071. Saya Fauzia Afifatul Zahwa dengan NIM 122410126 dari Prodi Sains Aktuaria. Hai guys, perkenalkan nama saya Felicia Pranginangin dengan NIM 122410112 Program Studi Sains Aktuaria. Oke, jadi di sini kita akan membahas gaya Lorentz yang diawali dengan siapa penemu gaya Lorentz. Penemu gaya Lorentz. Orang yang berjasa menemukan gaya ini adalah Hendrik Anton Lorentz pada 1853 hingga 1928. Dia adalah seorang fisikawan yang berasal dari Belanda dan sudah memperoleh penghargaan Nobel dalam ilmu pengetahuan fisika bersama dengan seorang yang bernama Peter Zeeman pada tahun 1902. Jadi, apa sih gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik atau yang dikenal juga dengan nama gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz yang disimbolkan dengan F Lorentz sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, dengan F adalah gaya Lorentz dalam satuan Newton, I adalah arus listrik pada kawat dalam satuan ampere, L adalah panjang kawat dalam satuan meter, B adalah kuat medan magnet dalam satuan Tesla, theta adalah sudut antara arah arus listrik dengan kuat medan magnet. Arah gaya Lorentz. Kita dapat menentukan arah gaya Lorentz dengan memanfaatkan kaidah tangan kanan dengan menggunakan 3 jari, yaitu ibu jari yang akan menunjukkan arah arus listrik atau I, jari telunjuk akan menunjukkan arah medan magnet atau B, jari tengah akan menunjukkan arah gaya Lorentz atau yang disimbolkan dengan F. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air. Untuk prinsip kerja motor listrik, yaitu cara kerja motor listrik adalah dengan mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Oke, di sini kamu akan membuat alat di mana seperti gambar di atas, yaitu mobil magnet Weidmann untuk membuktikan prinsip gaya Lorentz. Oke, langsung saja kita bahas cara pembuatannya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 2 buah magnet, 2 buah baterai size D, kawat kumparan 10, 20, dan 30 lilitan, mobil mainan mini, 2 buah kabel penghantar, 2 buah penjepit buaya, saklar on-off kecil, amplas, isolatif, penggaris, dan gunting. Langkah-langkah pembuatan alat. Yang pertama, sediakan alat dan bahan. Lalu, rangkai kawat kumparan dengan melilitkan sebanyak 10, 20, dan 30 lilitan. Rangkai kabel penghantar dan penjepit buaya. Hubungkan tombol on-off, maka salah satu kabel penghantar dibagi 2 bagian. Lalu, lepas pelindung kabel hingga yang terlihat hanya konduktor, dan masukkan konduktor pada bagian saklar on-off kecil. Hubungkan ujung kabel penghantar lainnya pada baterai, yaitu di kutub positif dan di kutub negatif. Lakukan percobaan dengan memvariasikan kawat kumparan 10, 20, dan 30 lilitan dengan variasi baterai 1 buah dan 2 buah, serta memvariasikan jarak antara kawat kumparan dengan magnet sejauh 1 cm dan 2 cm. Gunakan tombol on untuk memulai percobaan.
Pastikan mobil berada sejajar 0 cm penggaris dan off untuk menghentikan arus listrik yang mengalir. Lalu amati hasil percobaan. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, didapatkan data tabel sebagai berikut. Dari tabel data percobaan didapatkan bahwa semakin banyak lilitan dan baterai menghasilkan jarak yang semakin jauh, sesuai dengan konsep gaya Lorentz yang menghasilkan gaya yang besar apabila semakin banyak arus yang mengalir dan semakin panjang kawat yang digunakan. Jarak kumparan dengan magnet juga mempengaruhi kekuatan mobil dalam bergerak. Semakin dekat jarak antara kumparan dengan magnet, maka akan semakin besar gaya yang didapatkan atau semakin jauh mobil bergerak. Mengapa mobil dapat bergerak? Mobil dapat bergerak karena terdapat benda konduktor, di mana dalam percobaan ini adalah lilitan kawat, yang berada di dalam daerah medan magnet. Kemudian dialiri listrik, maka akan timbul suatu gaya yang dapat menggerakkan benda tersebut. Arah arus listrik akan selalu tegak lurus dengan arah medan magnet. Gaya ini yang dikenal dengan gaya Lorentz. Percobaan ini dapat membuktikan kebenaran dalam hukum Lorentz. Untuk kelebihan dan kekurangan alat sebagai berikut. Kelebihannya yaitu alat dan bahan yang mudah didapatkan, rangkaian yang mudah dibuat, biaya yang relatif murah, serta cara kerja yang mudah dipahami. Untuk kekurangannya sendiri, tidak dapat menghasilkan gerakan yang cepat. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Penerapan motor listrik pada mobil mainan magnet dengan prinsip gaya Lorentz membuktikan bahwa mobil mainan dapat bergerak dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz pada percobaan kali ini yaitu jumlah baterai, jarak kawat, kumparan dengan magnet, kutub magnet, dan jumlah lilitan kumparan. Semakin banyak jumlah lilitan dan baterai, dan semakin dekat jarak antara magnet dengan kumparan, maka gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar, sehingga hal itu menyebabkan mobil magnet bergerak lebih jauh. Arah mobil tersebut juga dipengaruhi oleh kutub magnet tersebut. Jika kutub antara magnet dengan kumparan berbeda, maka mobil tersebut akan bergerak mundur, begitupun sebaliknya. Hal-hal tersebut dapat terjadi bila kumparan tersebut dialiri arus listrik. Penerapan motor listrik tidak hanya digunakan layaknya penelitian, tetapi di berbagai bidang kehidupan manusia.